Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 41 soal nomor 5 dan 6. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, jika A sama dengan 32 dan B sama dengan 243, tentukan hasil operasi dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Oke, kita perhatikan ini dimintanya hasil operasinya tetapi dalam bentuk pangkat ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu harus masih ada pangkatnya kayak gitu. Dan dia haruslah yang paling sederhana. Baik, cara mengerjakannya nanti Kak Sari bantu. Mulai dari yang A dulu, 2A kali 3B. Nah, ini agar gampang dan seterusnya untuk mengerjakan sampai ke D, A sama dengan 32 dan B sama dengan 243 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat gitu ya Dek ya. Terus nanti baru dimasukkan ke sini, bisa deh kita hitung. Nah, 32 itu berapa pangkat berapa, 243 itu berapa pangkat berapa, bisa kita cari tahu menggunakan pohon faktor seperti ini. 32 ini bisa kita pecah, kita bagi-bagi terus dengan 2. 32 bagi 2 adalah 16, lagi 16 bagi 2 adalah 8, lagi 8 bagi 2 adalah 4, lagi 4 bagi 2 adalah 2. Nah, kalau udah gini, udah selesai. Hitung 2-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ya. Nah, sekarang untuk yang 243 sama caranya. Tetapi 243 ini bisanya dibagi 3 ya. 243 bagi 3 adalah 81, lagi 81 bagi 3 adalah 27, 27 bagi 3 adalah 9, 9 bagi 3 adalah 3. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya ada 5, berarti 243 itu ya 3 pangkat 5 gitu. Ini yang kita pakai ya. Dengan kata lain, A sama dengan 32 tadi berarti sama dengan 2 pangkat 5. Satu lagi, yang B sama dengan 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Ini yang kita pakai ya. Nah, sekarang lanjut mengerjakan yang A-nya aja. 2A kali 3B, kita tulis ulang soalnya. 2A kali 3B sama dengan, ini artinya 2 dikali A, terus dikali lagi 3 kali B. Kayak gitu ya. 2 kali A berarti 2 kali A-nya kita pakai yang ini, 2 pangkat 5. Oke, terus dikali lagi 3 kali B. B-nya kita pakai yang di sini ya, 3 pangkat 5. Gitu loh maksudnya. Sama dengan, nah ini kan 2 kali di sini juga 2. Ini basisnya sama. Berarti pangkatnya boleh ditambah. Ini pangkat berapa? Kalau nggak ada tulisan angkanya, ini sebenarnya pangkat 1. Berarti gini, 2 pangkat 1 tambah 5. Oke Dek, dikali ini 3 pangkatnya 1, dikali 3 pangkatnya 5, menjadi 3 pangkat 1 tambah 5. Sama dengan 2 pangkat berapa? Ya 1 tambah 5 kan 6, berarti 2 pangkat 6. Kali, ini 3 pangkat berapa? Ya 3 pangkat 6 juga ya, kan 1 tambah 5 juga. Nah, 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6, ini boleh ditulis dalam bentuk sederhana sama dengan langsung 2 kali 3 tutup kurung gini baru pangkat 6. Sehingga hasil akhirnya sama dengan, wah di bawah sini nggak apa-apa ya, 2 kali 3 adalah 6, terus pangkat 6. Ini bentuk paling sederhananya, yaitu 6 pangkat 6. Nggak usah dihitung. 6 pangkat 6 itu sebenarnya ngitungnya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Tetapi kita nggak diminta menghitung hasilnya. Karena di sini perintahnya hasilnya itu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Ya udah, berarti ini tadi ya, 6 pangkat 6. Oke, kita pindahkan pada buku.
sama dengan 6 pangkat 6. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya yang B. Dalam kurung 2A pangkat 2 tambah dalam kurung 3B pangkat negatif 3. Seperti tadi, A-nya ini kita gunakan 2 pangkat 5, B-nya ini kita gunakan 3 pangkat 5. Dari hitung-hitungan kita yang di sini tadi ya, Dek ya. Sehingga ini soalnya kalau kita tulis ulang dulu. Yang B ya, dalam kurung 2A tutup kurung gitu ya, pangkat 2 ditambah lagi dalam kurung 3B pangkat negatif 3. Ini menjadi kayak gini ya, sama dengan dalam kurung 2 kali A. Masih ingat A-nya tadi apa? 2 pangkat 5 ya. Terus tutup kurung baru dipangkatkan 2 seperti ini. Terus ditambah buka kurung ya, 3 kali B. B-nya adalah 3 pangkat 5. Masih ingat ya, Dek ya? Terus dipangkatkan negatif 3 kayak gini. Sama dengan, nah yang di dalam kurung ini kita hitung dulu. Ini adalah 2 pangkat 1. Pokoknya kalau nggak ada angka di atasnya itu berarti pangkatnya pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 6. Udah tahu dong, kan dari 1 tambah 5, yaitu 6. Terus tutup kurung, dipangkatkan lagi 2. Kita ikutin, gini. Terus ditambah, nih, 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 5. Menjadi 3 pangkat 6 juga. Dari 1 tambah 5. Terus tutup kurung, dipangkatkan negatif 3. Gitu loh. Sama dengan ini. 2 pangkat 6 kalau dipangkatkan lagi 2 itu pangkatnya boleh dikali. Diapakan? Dikali ya, menjadi 2 pangkat 6 kali 2 adalah 12. Kayak gitu, Dek. Ditambah yang ini 3 pangkat 6 terus dipangkatkan negatif 3. Itu langsung aja kalian kalikan. 6 kali negatif 3 adalah negatif 18. Nah, sampai sini sebenarnya udah bentuk paling sederhana ini, Dek. 2 pangkat 12 ditambah 3 pangkat negatif 18. Tetapi biasanya kalau masih ada jawaban yang dalam bentuk pangkat negatif, ini sebaiknya kita rubah menjadi bentuk pangkat positif. Kayak gini, sama dengan 2 pangkat 12-nya tulis ulang ditambah ini 1 per 3 pangkat, kalau tadinya negatif 18, kalau udah dibuat 1 per, itu menjadi pangkatnya positif 18. Atau ditulisnya 18 aja. Nah, ini jawaban yang paling sederhananya. 2 pangkat 12 ditambah 1 per 3 pangkat 18. Kita pindahkan ya. Ini dia. 2 pangkat 12 ditambah 1 per 3 pangkat 18. Kayak gini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C. A pangkat 3 kali 3B pangkat 2 per dalam kurung AB pangkat 2. Kak Sari tulis ulang dulu soalnya ya. Ini dia, udah kusalin ya. A pangkat 3 kali 3B pangkat 2 per dalam kurung AB pangkat 2. Langsung kita masukkan A-nya tadi yang bentuknya sudah pangkat ya. Masih ingat? A tadi kan 32, tetapi sesudah kita rubah ke dalam bentuk pangkat, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nulisnya gini, Dek, pakai dalam kurung ya. 2 pangkat 5 terus dipangkatkan 3. Kayak gitu, karena di sini ada pangkat 3-nya. Terus dikali 3 kali B pangkat 2. B-nya ini kan aslinya 243 tadi. Terus kalau udah kita rubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 5. Masih ingat ya? Nulisnya gini, 3 pangkat 5 tutup kurung, terus dipangkatkan 2. Seperti ini. Per bawahnya, ini Kak Sari pakai penggaris biar rapi, enak dilihat ya. Dalam kurung AB itu artinya A kali B. Ya udah, A-nya tadi 2 pangkat 5 kali B-nya tadi adalah 3 pangkat 5. Tutup kurung, terus ada pangkat 2-nya. Gini. Oke, kita mulai menghitung pelan-pelan. Sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 3, itu 5-nya langsung dikalikan aja dengan 3. Menjadi 2 pangkat 15.
dikali ini 3-nya 3 pangkat 1 kita tulis dulu biasa aja 3, terus dikali yang ini 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 menjadi 3 pangkat 5-nya kali 2 10 kayak gitu ya Dek ya. Nah kita kerjakan yang bawahnya juga. Ini 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 terus dipangkatkan 2. Ini dua-duanya harus dipangkatkan 2. Maksudnya gini, 2 pangkat 5 pangkatkan lagi dengan 2 menjadi 2 pangkat 10. Dari mana? 5-nya langsung kalikan 2. Kayak gitu, Dek. Untuk yang 3 pangkat 5 juga ya, kali 3 pangkat berapa? 5-nya kali 2, 10 juga gini. Oke, sehingga ini sama dengan yang atas dulu 2 pangkat 15 kita tulis kali ini Dek, 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 10. Ini kan basisnya sama-sama 3 nih, berarti pangkatnya boleh ditambah. 1 tambah 10 adalah 11. Nulisnya gini, 3 pangkat 11 gitu. Nah, ini 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 10-nya kita tulis ulang aja, nggak apa-apa. Oke, sama dengan, nah sekarang enaknya gini, yang atas dengan yang bawah ini boleh kita sederhanakan. 2 pangkat 15 per 2 pangkat 10 itu kan sama-sama punya basis 2. Berarti ini pangkatnya boleh dikurang. Pokoknya kalau per itu pangkatnya dikurang ya. Menjadi 2 pangkat 15 kurangi 10. Berapa? Ya 5. Terus dikali yang ini 3 pangkat 11 per 3 pangkat 10. Ini juga pangkatnya boleh langsung dikurangi ya. 11 kurangi 10 adalah 1. Berarti 3 pangkat 1. Pangkat 1 boleh nggak usah ditulis. Jadi nulisnya 3 gitu aja. Nah, apakah ini sudah bentuk paling sederhana? Sudah deh. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawaban akhirnya untuk yang C adalah 2 pangkat 5 kali 3. Selesai. Nah, langkah-langkahnya sepertinya panjang gitu ya. Tapi sebenarnya ini mudah kok. Hanya merubah aja, membuka kurung-kurungnya aja ya, dengan cara dikalikan kalau dia dipisahkan kurung begini. Kemudian dengan cara ditambah ya, kalau dia sudah nggak ada kurung dan operasinya perkalian gini, terus basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Dengan cara dikurang itu kalau ciri-cirinya basisnya sama dan operasinya per atau pembagian itu sama ya, pangkatnya boleh langsung dikurang. 15 kurangi 10 5, 11 kurangi 10 1, kayak gitu ya. Dengan banyak latihan nanti kalian akan lebih terampil kok. Kak Sari janji, memang seperti itu mengerjakan matematika. Nggak bisa sedikit latihan terus pengennya terampil, nggak bisa. Harus banyak latihan soal ya Dek ya. Nah, latihan soal itu boleh dari buku paket tentu saja, boleh juga dari LKS, boleh juga dari PR yang dikasih guru kalian. Biasanya PR-nya ditulis di papan tulis atau dikirim lewat link tertentu gitu ya. Nah, ini kalian kerjakan sebaik-baiknya. Dari LKS, dari PR, ini nanti biasanya muncul ujiannya dari situ. Tipenya sama tapi angkanya aja yang diganti. Jadi kalau kalian mengerjakan kedua ini dengan bagus ya, dengan sempurna, nanti ketika ujian kalian juga tidak menemui kesulitan yang berarti. Nah, terus gimana kalau kesulitan mengerjakan LKS sama PR-nya? Kak Sari tuh punya grup deh ya. Grupnya itu ada yang gratis. Ini kesukaan kalian banget nih ya. Ada juga yang berbayar. Nah, ini kalau untuk yang lebih intens ya, yang berbayar itu bukannya nanti lebih apa ya, lebih sering daripada grup yang gratis. Tetapi kalau mau cobain grup yang gratis dulu juga boleh. Namanya juga gratis ya, nggak ada ruginya. Untuk yang mau gabung langsung chat aja di 081 456 10 9870. Nanti Kak Sari terangin di sana ya bagaimana cara bergabung ke dalam grupnya. Silahkan aja ke nomor WA di sini. Selama grupnya belum penuh dan kalian masih duduk di bangku SMP, maka kalian berhak untuk digabungkan ke dalam grupnya itu tadi. Oke? Nah, sementara kita lanjut aja dulu ke soal berikutnya, soal yang D.
Berarti ini yang C sudah ya. Kita pindah dulu jawabannya boleh, yaitu 2 pangkat 5 kali 3. Nah, sekarang yang D. 2 akar A ditambah 3 akar B. Di sini 2 akar A ditambah 3 akar B. Kak Sari akan merubah dulu bahwa akar itu adalah pangkat setengah. Diingat-ingat ya Dek ya. Jadi 2 akar A itu artinya 2 kali A pangkat setengah. Kayak gini. Ditambah 3 akar B itu artinya 3 dikali B pangkat setengah. Oke. Nah, sekarang A dan B-nya kita ganti. A tadi kan 32, yang ini masih ingat ya, 32 itu 2 pangkat 5. Berarti kayak gini, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5, tutup kurung ya, terus baru dipangkat lagi setengah, kayak gitu. Ditambah 3 kali B-nya ini kan 243. Masih ingat dong, bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 5 ya. Berarti 3 pangkat 5 kayak gini, terus dipangkatkan lagi setengah. Gitu deh. Lanjut sama dengan yang kurungnya ini kita buka. Duanya di sini tulis ulang. Terus dikali 2 pangkat ini 5 dengan 1/2-nya ini kalian kalikan saja. 5 dikali 1/2 itu ya 5/2. Ya kan? 5 kali 1 5, terus ada per 2-nya. Gitu aja, 5/2. Ditambah ini 3-nya tulis, terus dikali 3 pangkat sama ya, 5 kali 1/2 juga ya 5/2. Sekarang ini sama dengan 2 di sini kan nggak ada pangkatnya, dan kita udah tahu dong kalau nggak ada pangkatnya itu sebenarnya ada pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 5/2 langsung dijumlahkan aja. 2 pangkat 1 tambah 5/2. Ini ditambah 3 juga gitu ya. Ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 5/2 menjadi 3 pangkat 1 ditambah 5/2. Sama dengan, oke, ini 1 ditambah 5/2, kita hitung tersendiri dulu ya, di sebelah sini. 1 ditambah 5/2 itu paling enak, satunya ini kita rubah menjadi pecahan. 1 itu pecahannya adalah 2/2. Benar nggak? Iya dong, kan 2/2 itu artinya 2 bagi 2. 2 bagi 2 ya 1. Terus ditambah dengan 5/2. Sama dengan, ini kalau udah sama-sama per 2 berarti nanti hasilnya juga per 2. Tinggal yang atas aja ditambah. 2 tambah 5 yaitu 7. Jadi 1 ditambah 5/2 adalah 7/2. Kita pindahkan ke sini ya. 2 pangkat 7/2. Ditambah yang ini juga sama ya, 1 ditambah 5/2, 7/2 juga. Tapi ini basisnya 3. 3 pangkat 7/2. Ini ya Dek, bentuk sederhananya kayak gini untuk soal yang D. 2 pangkat 7/2 tambah 3 pangkat 7/2. Kita pindahkan pada buku ya. Sama dengan 2 pangkat 7/2 ditambah 3 pangkat 7/2. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Siap ya? Perintahnya, rasionalkan bentuk akar berikut ini. Siap. Ada 5 soal yang harus kita rasionalkan. Mulai dari soal yang A dulu. 5 per akar 8. Cara merasionalkannya seperti ini. Ini ya, soalnya 5 per akar 8. Untuk merasionalkan, kita salin ulang dulu soalnya persis, yaitu 5 per akar 8. Langsung dikali dengan akar sekawan dari akar 8. Ya, akar 8 itu sendiri, kayak gini. Nah, gitu. Ya, ini cara merasionalkan, Dek. Kemudian sama dengan atas kali atas per bawah kali bawah. 5 kali akar 8 itu ya 5 akar 8.
per akar 8 kali akar 8 itu sebenarnya akar 64. Akar 64 itu berapa? Ya 8 kan? Dengan kata lain gini, akar 8 kali akar 8, buang aja akarnya. Sisa angka di dalamnya yaitu 8. Kita tulis gini. Jadi jawabannya 5 akar 8 per 8. Kalau mau ditulis bentuk lain boleh. Kayak gini, 5 per 8 baru tulis akar 8-nya. Selesai. Jadi ini bentuk rasional dari soal yang A. 5 per 8 akar 8. Kita pindah ya. 5 per 8 akar 8. Yes. Lanjut yang B. 3 akar 6 per 5 akar 18. Seperti ini kan soalnya yang B, 3 akar 6 per 5 akar 18. Cara merasionalkan, kita tulis ulang soalnya, yaitu 3 akar 6 per 5 akar 18 dikali, nah pengalinya itu lihat akar yang di sini aja, yaitu akar 18. Ya udah berarti akar 18 pernya sama, akar 18 lagi. 5-nya nggak usah diikutkan karena dia operasinya dengan akar 18 ini adalah perkalian. Boleh nggak usah diikutkan aja ya dek, supaya nanti malah lebih simple angka-angkanya, lebih kecil. Kalau 5-nya ini diikutkan di sini nanti hasil akhirnya sama sih, tetapi angkanya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi triknya kalau 5 akar 18 ya kita kalikan aja dengan akarnya, yaitu akar 18 per akar 18. Oke, langsung sama dengan 3 akar 6 kali akar 18 itu boleh tulis gini, 3 kali akar 6-nya dikali dengan akar 18. Akar berapa sih? Coba kita hitung sebelah sini ya. 6 kali 18 atau 18 kali 6. 8 kali 6 48, 1 kali 6 6 tambah 4 10. Berarti akar 108. Boleh kayak gini dulu ya. Per ini 5 akar 18 kali akar 18 itu menjadi 5 kali ini yang akar dengan akar tadi, akarnya dibuang aja, tersisa angka di dalamnya ya, yaitu 18 kayak gini dek. Oke, sama dengan, nah ini 3 akar 108. 108-nya ini harus kita sederhanakan ya, menjadi 3 kali akar berapa kali akar berapa. Nah, maksudnya gimana sih? Ini loh, 108 ini kalau kita pecah itu bisa menjadi 36 kali 3 ya. 36 kali 3 itu kan 108 ya, bener ya? Coba cek aja, 36 kali 3, 6 kali 3 18, 3 kali 3 9, tambah 1 10 tuh. Nah kenapa kita pecah menjadi akar 36 kali akar 3? Supaya lebih sederhana. Di sini nanti akar 36 itu kan ada, akar 36 adalah 6 gitu ya. Ini kita tulis dulu aja pernya. 5 kali 18 adalah 90. Oke. Sama dengan ini. Nah, mulai di sini 3 kali akar 6 ada akar 36 adalah 6 gitu. Terus dikali akar 3-nya tetap aja akar 3. Karena akar 3 itu koma-koma, 1, sekian gitu. Jadi kalau akar 3 tetap aja akar 3. Terus tulis pernya di bawahnya per 90 tetap. Nah sekarang nih sama dengan 3 kali 6 kali akar 3. Ini yang 3 sama 6-nya boleh disederhanakan dengan 90 ya. Atau kalau mau dikali dulu juga boleh. 3 kali 6 adalah 18. 18 kali akar 3 ya 18 akar 3. Gini nulisnya. Terus per 90. Oke. Nah, ini sama dengan 18 sama 90-nya kita sederhanakan yuk. Sama-sama dibagi 18 ya. 18 bagi 18 1, 90 bagi 18 5. Ya, sehingga hasilnya 1/5 akar 3. Nulisnya seperti ini. Gini deh, 1/5 akar 3. Nah, ini jawabannya ya, 1/5 akar 3. Dari mana? Ini loh, 18-nya sama 90 tadi dicoret ya, disederhanakan. 18 bagi 18 1, 90 bagi 18 5.
Nah, terus akar 3-nya tulis ulang. Udah, jadi ini bentuk sederhananya. 1/5 akar 3. Kita pindahkan ke buku kita ya. Alhamdulillah. Yes, lanjut ke soal berikutnya, soal yang C. Akar 8/5 ditambah 2 akar 2. Seperti ini cara merasionalkannya. Ini kan soalnya ya yang C ya, akar 8/5 ditambah 2 akar 2. Untuk merasionalkan, soalnya ini kita tulis ulang aja dulu. Akar 8/5 tambah 2 akar 2. Kemudian kita kali dengan, kalau di sini tandanya tambah, berarti nanti kita kalinya dengan yang tandanya kurang. Gini, 5 kurangi 2 akar 2. Gitu loh, Dek. Ini tanda tambahnya menjadi tanda kurang, kayak gitu aja. Pernya juga sama dengan yang di atas ini, 5 kurangi 2 akar 2. Oke, lebih lanjut, sekarang atas kali atas per bawah kali bawah. Untuk yang atas kita tulis ulang aja dulu, akar 8 pakainya dalam kurung gini, artinya kali ya. 5 kurangi 2 akar 2, tutup kurung. Untuk yang bawah, per, caranya gini deh, 5-nya kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Terus positif 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Terus akar 2 kali akar 2, hilang akarnya, tinggal angka 2-nya aja, gini. Sama dengan akar 8 kali 5 kurangi 2 akar 2-nya tetap per, ini kita hitung, 25 kurangi 4 kali 2, itu artinya 25 kurangi 8. 4 kali 2-nya harus dihitung dulu ya, yaitu 8. Menjadi 25 kurangi 8 adalah 17. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk yang paling sederhana ya, bentuk rasional yang paling sederhana. Tetapi nanti kalau sama guru kalian disuruh membuka kurungnya, boleh. Kalau yang mau berhenti sampai sini aja juga sudah benar. Oke, supaya nggak ada pertanyaan lebih lanjut, kita buka kurungnya sekalian ya. Sama dengan akar 8-nya dikalikan 5. Akar 8 kali 5 itu ya 5 akar 8. Jadi angka bulatnya ditulis dulu baru akarnya. Kemudian ini akar 8 dikali negatif 2 akar 2. Nah, menjadi negatif 2 akar, ini dek, 8-nya dikali dengan 2. 8 kali 2 itu berapa? 16 ya. Pernya tetap per 17. Sekarang akar 8 di sini boleh kita pecah lagi menjadi 5 akar 4 kali akar 2. Paham nggak? Akar 8 itu dipecah menjadi akar 4 kali akar 2. Kenapa? Karena nanti akar 4 ini bisa kita tarik akarnya. Akar 4 adalah 2. Supaya nanti ini bentuknya lebih sederhana, gitu aja. Dikurangi 2 kali, kalau akar 16 itu malah sudah langsung ada. Akar 16 adalah 4, yes, per 17 di bawahnya, biasa. Nah, sekarang sedikit lagi, sama dengan 5 kali akar 4, itu berarti 5 kali 2. Terus dikali lagi akar 2. Ya, dikurangi 2 kali 4 adalah 8 per 17. Wah, panjang banget, Kak. Iya nih, memang hasilnya ternyata panjang ya. Lagi, 5-nya boleh dikali 2 dulu. 5 kali 2 adalah 10. 10 kali akar 2 ya tetap ya, 10 akar 2. Terus dikurangi 8, barulah per 17. Udah deh, ini udah finish ini beneran. Wow, panjang banget ya langkah-langkahnya ya. Untuk informasi aja, sebenarnya materi bilangan pangkat dan akar ini kalau menggunakan kurikulum yang lama, bukan kurikulum Merdeka, kalian kan pakai kurikulum Merdeka ini ya, kurikulum yang terbaru. Sebenarnya bab ini dijelaskan atau dipelajari di kelas 9 loh.
Tetapi kali ini kalian mempelajarinya lebih awal ya. Di kelas 8 semester 1 sudah mempelajari yang kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Itu sudah keputusan ya dari Kementerian Kebudayaan kita ya, eh, keputusan dari pemerintah pusat gitu deh enaknya. Nggak apa-apa, diterima aja, dipelajari aja ya. Dulu waktu zaman orang tua kalian, misalnya ya waktu SD, mereka pasti pernah cerita, waktu aku SD tuh belum belajar perkalian-perkalian loh. Perkalian itu belajarnya tuh sudah SD pun yang tingkat tinggi kayak gitu ya. Tetapi anak-anak sekarang TK aja udah mulai belajar perkalian. Nah, kayak gitu. Kalian juga ngalami kayak gini. Yang dulunya dipelajari di kelas 9 ya, hampir lulus gitu, hampir masuk ke SMA, ternyata sekarang dipelajarinya di kelas 8. Ya nggak apa-apa ya, diterima aja, nggak usah diprotes. Lagian mau protes ke siapa coba, Kak Sari tanya. Susah malahan protesnya. Oke, intinya yang nomor C, bagian C itu seperti ini. Kalau sudah dicatat, sudah diangan-angan lagi, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti yang C ini kita anggap selesai. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang D. Untuk jawabannya di sini kita salin ya di buku. Sama dengan 10 akar 2 kurangi 8 per 17. Udah. Nah, sekarang lanjut ke yang D, ini dia. Akar 8 per akar 18 tambah akar 5. Nah, untuk informasi aja, akar 18 ditambah akar 5 ini nggak boleh digabung menjadi akar 23. Itu zong namanya ya, bukan begitu sifat akar D. Jadi akar 18 ditambah akar 5 itu harus diselesaikan, nggak boleh langsung ditambahkan aja, itu nggak boleh. Nah, terus bagaimana cara merasionalkan bentuk yang seperti ini? Kak Sari bantu ya. Seperti ini deh caranya. Ini kan ya soalnya yang D, akar 8 per akar 18 ditambah akar 5. Langkah pertama, kita salin dulu soalnya apa adanya. Sama dengan akar 8 per akar 18 tambah akar 5. Nah, karena di sini penghubungnya adalah tanda tambah, berarti nanti kita kalikan dengan yang penghubungnya tanda kurang, kayak gitu. Jadi akar 18 kurang akar 5. Pernya juga sama, akar 18 kurang akar 5. Kayak gini deh ya. Terus sama dengan atas kali atas per bawah kali bawah. Untuk yang atas kita tulis dalam kurung dulu aja. Gini, akar 8 terus buka kurung, ini akar 18 kurangi akar 5-nya ditulis tutup kurung. Per, untuk yang bawah langsung kita hitung. Akar 18 kali akar 18. Akarnya hilang, tersisa angka 18-nya saja. Kemudian positif akar 5 kali negatif akar 5 menjadi negatif. Akarnya hilang, langsung angka 5-nya saja yang ditulis. Nah, kenapa kok ada tanda negatif? Karena ini ya, positif kali negatif itu memang selalu negatif. Sama dengan untuk yang atas mau dibuka kurungnya langsung boleh. Ini berarti akar 8 kali akar 18 dulu. Menjadi akar berapa? 144. Dari sini 8 kali 18 ya. Terus dikurangi akar 8 kali akar 5 adalah akar 40 dari 8 kali 5. Per, untuk pernya 18 kurangi 5 adalah 13. Sama dengan, nah yang atas kita hitung ya, akar 144. Udah pada tahu dong berapa? Yaitu 12 ya. Dikurangi ini, akar 40 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 10. Gini. Terus pernya tulis dulu aja, 13. Ini Kak Sari terangin. Kenapa akar 40 dipecah menjadi akar 4 kali akar 10? Supaya nanti akar 4-nya ini bisa kita tarik akar. Akar 4 itu kan ada 2. Jadinya ini nanti 2 kali akar 10 gitu loh dek. Nulisnya gini, 12 dikurangi 2 akar 10. Kayak gitu. Pernya tetap per 13. Dan ini sudah bentuk yang paling sederhana.
dan juga bentuk yang rasional. Bentuk rasional itu maksudnya di bawahnya per atau penyebut itu tidak boleh ada akarnya. Kan dari tadi soalnya itu kan ada akarnya nih, di bawahnya nih ada akar semua ya. Nah, ini harus kita rubah menjadi bentuk yang bawahnya sudah tidak lagi memiliki akar, gitu maksudnya rasional itu. Ya, karena memang di penulisan matematika akar sebagai penyebut itu tidak boleh. Bolehnya di atasnya per atau sebagai pembilang. Kalau sebagai pembilang boleh. Gitu deh ya. Oke, kita pindahkan dulu ya untuk yang D. Jawabannya 12 kurangi 2 akar 10 per 13 ini. Nah, gitu. Oke, kelihatan nggak? Kasar geser dikit. Sudah ya, terlihat ya, 12 kurangi 2 akar 10 per 13. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang soal terakhir kita di video kali ini. Yeay! Akar 2 ditambah 2 akar 3 per 3 akar 5 kurangi akar 6. Kita catat dulu soalnya. Kalau sudah dicatat soalnya, langkah berikutnya kita tulis sama dengan salin lagi soalnya sekali lagi. Akar 2 tambah 2 akar 3 per 3 akar 5 kurangi akar 6. Langsung dikali dengan, lihat, ini kan penghubungnya kurang ya. Yang kita lihat yang bawah loh ya, yang penyebut ya. Ini penghubungnya kurang. Berarti kita kalikan dengan yang penghubungnya tambah. Kayak gini. 3 akar 5 tambah akar 6 gitu deh. Pernya sama, per 3 akar 5 tambah akar 6. Yes, baru mulai hitung-hitungnya. Yang atas kali atas per yang bawah kali bawah. Untuk yang atas supaya mudah, ini kita tulis dalam bentuk kurung aja. Sebelah sini kurung akar 2 tambah 2 akar 3 tutup kurung, dikali itu langsung aja tulis kurung lagi ya. Ini 3 akar 5 tambah akar 6 kayak gini. Kemudian per yang bawahnya baru kita kalikan. 3 akar 5 kali 3 akar 5 satu per satu. 3-nya kali 3 dulu yaitu 9. Kali akar 5-nya kali akar 5 yaitu 5. Ya kan? Akarnya langsung dihilangin aja, ambil angka di dalamnya yaitu angka 5. Kita tulis. Terus negatif akar 6 dikali positif akar 6 menjadi negatif 6 ya. Akar kali akar kan akarnya hilang, tinggal angkanya aja 6 kayak gini. Lanjut sama dengan, nah untuk yang atas ini, kalau kalian disuruh membuka kurungnya, berarti harus kita kalikan satu per satu. Seperti ini caranya dek. Akar 2 ini dikali dulu dengan 3 akar 5. Menjadi 3-nya tulis, terus akar 2-nya kali akar 5 adalah akar 10. Kayak gitu. Hati-hati ya. Lagi, akar 2 kita kali dengan positif akar 6 menjadi positif akar 12. Dari mana? Ya 2 kali 6, 12. Lagi, yang ini 2 akar 3 kita kali dengan 3 akar 5. 2-nya kalikan 3. Ini tandanya positif ya dari sini. 2 kali 3 adalah 6. Akar 3 kali akar 5 adalah akar 15 ya. Kan 3 kali 5, 15. Terus ini positif 2 akar 3 kali positif akar 6 adalah positif. 2-nya tulis. Nih, akar 3 kali akar 6. Akar berapa? Akar 18. Oke, seperti itu. Per, nih, 9 kali 5, 45. 45 kurangi 6 yaitu 39. Dari sini. Terus mau disederhanakan lagi? Boleh. Yang atas ini ada yang bisa disederhanakan. Yang mana ya? Untuk 3 akar 10 ini sudah nggak bisa dirubah lagi. Simpan dulu 3 akar 10. Ditambah, ini yang bisa disederhanakan. Akar 12 itu menjadi akar 4 kali akar 3.
ya. Nanti akar 4-nya adalah 2, ya kan. Kemudian ditambah dulu ini 6 akar 15, tetap aja 6 akar 15 ditambah 2 akar 18 itu menjadi 2 kali akar 9 kali akar 2. Aduh, kebaca nggak, Dek? Kak Sari sambil didengerin omongannya Kak Sari ya. Jadi akar 18 itu adalah akar 9 kali akar 2. 2 yang di sini tetap tidak boleh hilang. Oke. Pernya udah nggak ada masalah, 39. Nah, sama dengan 3 akar 10-nya tetap ditambah ini deh. Akar 4 itu adalah 2. 2 akar 3. Nulisnya gini. Ya. Ini akar 4 kan memang 2 ya. Terus dikali akar 3 ya jadinya 2 akar 3. Gitu. Ditambah 6 akar 15-nya itu tetap 6 akar 15. Kenapa kok ini nggak dipecah? Akar 15 itu nggak bisa dipecah. Berapa kali berapa? Misalnya akar 3 kali akar 5. Kan dua-duanya tetap nggak bisa ditarik akar. Jadi akar 15 itu ya tetap akar 15. Kalau akar 18 tadi bisa kita pecah menjadi akar 9 kali akar 2. Karena akar 9 ini kan ada akarnya. Akar 9 adalah 3 ya. Menjadi 2 kali 3 kali akar 2 gitu. Per 39. Ini terakhir nih. Ya, sama dengan 3 akar 10 tulis ditambah 2 akar 3 udah beres, ditambah 6 akar 15 juga udah beres, ditambah ini 2 kali 3 kali akar 2 menjadi 6 akar 2. 2 sama 3-nya boleh dikali. 6 akar 2. Wow, baru per 39. Masya Allah, sepanjang ini dek cara pengerjaannya untuk soal yang D. Ini nggak bisa enggak, harus banyak latihan soal ya dek ya. Kalian harus banyak mengerjakan soal-soal setipe ini supaya nanti kalau ujian kalian nggak kaget lagi. Bener nggak? Nah, untuk mengerjakan soal-soal latihan misalnya dari LKS atau dari PR yang dikasih ke guru ya, itu kalian nanti bisa minta bantuan Kak Sari. Kalau Kak Sari punya ilmunya pasti akan Kak Sari bantu. Tetapi ada di dalam grup ya untuk diskusinya. Cara gabung di grupnya ke sini aja di 081 456 10 98 70. Ini grupnya ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar tadi ya. Nah, kalau kamu mau pilih yang gratis, nanti Kak Sari masukkan ke yang gratis. Kalau kamu mau pilih yang berbayar, nanti Kak Sari kasih tahu berbayarnya berapa, terus perbedaannya dengan yang gratis itu apa. Ya, pokoknya chat aja dulu ke nomor ini. Udah dicatat ya nomornya Kak Sari? Kalau udah langsung dihubungin aja, nggak usah ditunda-tunda. Takutnya nanti grupnya udah penuh, nah kalian masih harus nunggu lagi kalau udah penuh. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau grupnya udah penuh. Nah, menunggu sebentar. Nanti kalau sewaktu-waktu ada peserta grup yang meninggalkan grup gitu ya, nah kalian bisa menggantikan mereka kayak gitu. Atau say hi dulu aja ke nomornya Kak Sari di sini. Yang penting kita saling save kontak ya, tambah silaturahmi itu juga bagus. Silahkan dek. Tetapi untuk kali ini videonya Kak Sari sudahin dulu ya, karena yang E tadi juga sudah ketemu jawabannya. Jawabannya bahkan panjang nih. Kak Sari salin ulang di sini dulu untuk yang E tadi. 3 akar 10 tambah 2 akar 3 tambah 6 akar 15 tambah lagi 6 akar 2 baru per 39. Wah, ini tadi kan ya jawabannya. Nah, berarti soal nomor 5, soal nomor 6 sudah selesai Kak Sari bantu ngebahasnya. Mudah-mudahan kalian sedikit terbantu ya. Mungkin masih ada bingung-bingung. Kalau mau mengajukan pertanyaan boleh di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nanti Kak Sari bantu sebisanya ya. Karena kolom komentar itu kan terbatas ya, Dek ya. Yang lebih leluasa tanya jawabnya ya di dalam grup tadi aja. Silahkan ya dek ya, Kak Sari bantu semampunya Kak Sari. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan cara Kak Sari ngejelasinnya ini, meskipun soalnya ribet banget, susah banget gitu ya, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.